baik, teman yang akrab, yang kita nggak tahu kebaikannya. Yauma idzin adu, yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Terkadang teman yang baik ini satu waktu nanti menjadi musuh. Ahbib habibaka haunan mah, asa yakuna baghidaka yawman mah, wa abghid baghidaka yawman mah, asa yakuna habibaka yawman mah. Kata Rasul kan begitu. Ahbib, ahbib habibaka, cintai, cintai teman, orang yang ingin kau cintai, cintai, cintai sewajarnya saja. Asa ayakuna baghidaka yawman ma. Terkadang kau cinta, kau suka, kau sayang, satu waktu menjadi musuh. Wa abghid baghidaka yawman ma. Begitu pula musuhi orang yang ingin kau musuhi. Kalau dia tidak baik, musuhi. Tapi pun sewajarnya saja. Kenapa? Boleh jadi nanti kau akan mencintai dia. Makanya dalam berdakwah juga kan sama. Kayak kita di dunia dakwah ya, bukan dunia pendidikan mutlak anak, dunia dakwah secara umum. Kita benci banget sama Syiah. Laknatullah ala Syiah, Allah melaknat Syiah, betul? Tapi kan Syiah boleh tobat. Jangan sampai aku nggak mau berteman dia orang Syiah di gini. Terus yang mau bikin tobat siapa? Kalau sahabatnya nggak kita buat. Apalagi ya orang yang mungkin kita tahu agamanya cuma beda sedikit. Coba mungkin kita profesional lah. Kalau kita beda dalam suatu hal, mungkin yang lain kita nggak berbeda. Mulai jadi orang yang seperti itu. Paham bahwa kemuliaan dekat dengan kehidupan. Ini indahnya Islam. Allah tawarkan kemuliaan kepada kita supaya kita paham bahwa Allah ciptakan manusia tidak main-main. Ada hikmah di balik ini semua. Hikmahnya apa? Allah ciptakan manusia butuh manusia yang lain. Orang kafir, udah, kamu nggak boleh berteman sama orang kafir. Sementara orientasi dakwah Islam ini kan membuat orang kafir masuk Islam, betul? Sehingga tak terasa berapa banyak orang-orang di Eropa sana yang sekarang belum masuk Islam sudah berbusana muslim-muslimah. Karena mereka tahu ini bagian Islam ini diatur sama Allah. Kalau Allah yang sudah ngatur ini baik untuk makhluk ya. Ya kalau pakaian non muslim ini kan terserah si pembuatnya, desainernya ya. Cuma kalau pakaian yang Allah atur boleh beragam modelnya, cuma standarnya ada. Perempuan lan yasluh ayra minha ila hadza wa hadza. Tuh, standar terserah mau gimana modelnya, yang penting tolong muka dan telapak tangan dibuka. Gitu perempuan standarnya tuh. Semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah kalau bicara laki-laki bagaimana Ustaz? Laki-laki pun begitu. Yang penting jangan isbal. Mau model apa kek silakan. Datang Ummu Salamah ke Rasul, ya Rasulullah, apakah kami perempuan mirip dengan laki-laki? Tidak. Panjangkan sejengkal dari betismu. Seandainya kami masih malu ya Rasulullah, panjangkan sehasta. Liyutahhiru ba'duhu ba'din. Kalau perempuan itu nggak kayak laki, pakaian yang nyengser ke tanah, di sini kena najis, dia melangkah, tanah berikutnya mensucikan dia, kata Rasulullah. Ya jadi orang perempuan suruh panjang, orang laki gantung, ya standarnya mata kaki. Ya kira-kira nggak terlalu tinggi, yang penting nggak mancing fitnah gitu ya. Ini kan bahasa agama. Herannya Rasul udah nyampein, sahabat menyampaikan, ulama juga menyampaikan ke orang-orang laki, nggak gampang dipraktekin. Nunggu artis Gangnam Style dulu baru pakai gitu ya. Ini kain di atas mata kaki baru. Tunggu orang-orang sono pakai dulu. Saya sampai heran, saya ngajar di SMA itu, wih, syar'i semua nih saya bilang. Ternyata ini dapat dalil dari mana? Dia sebutin penyanyi-penyanyi Korea. Ustadz ngomong nggak didengar, nunggu penyanyi dulu. Masa Ustadz kudu merah-merahin rambut jika anak Korea, kan nggak mungkin. Hukum ya, emang manusia tuh begitu ya. Tapi itulah kenyataan. Standar diberikan. Kalau Islam yang memberikan standar, indah. Ya, apalagi kita biasakan anak-anak kita nih pakai busana muslimah. Lagi kalau anak tuh nggak usah disuruh, asal dicontohin juga dia bakal duplikator kok, bakal menjadi peniru. Ibu dandan yang bagus, bapak dandan yang keren, anak niru. Anak niru, apalagi dia tahu sekali bahwa ibu tuh sekolah buat dia. Apalagi dia tahu bahwa ayahnya adalah pahlawan untuknya, sehingga dia akan tiru. Nah nih, kesempatan dia masih punya sifat meniru. Karena anak itu sampai umur 9 tahun masih suka meniru. 9 tahun ke sana dia suka mencipta. Tuh ya. Kalau udah 17 tahun ke sana dia akan bersosialisasi, mempraktekkan yang dia ciptakan, suka mewarnai tuh.
Umur-umur ini paham ini. Kalau sampai 9 tahun masih ada kesempatan dia meniru. Ya, dibiasakan gimana cara ini anak disetting supaya meniru. Fasilitasi semua yang baik di pagi hari supaya mau nggak mau dia berusaha untuk melek pagi. Pokoknya abi atau umi, ayah atau ibu akan membelikan kalian ini jajan setelah sholat subuh. Kalau di luar sholat subuh nggak ada jajan. Itu dia akan berusaha maksimal mungkin gimana caranya malam asal hadir dah pokoknya. Yang penting subuh dia melek. Terbiasa baik buat dia. Apalagi kalau hari-hari libur. Ya, hari libur kita bisa biasakan untuk sholat subuh cari masjid yang bagusan di mana nih. Ya, selesai itu kita bisa Car Free Day atau kita bisa sambil jajan kuliner. Anak terbiasa dan anak itu suka. Karena hukum asal ibadah sholat itu kan kata Nabi apa? Ij'al sholataka tamasyatan lak. Jadikan sholatmu tamasya untukmu. Ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Sholat itu sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat. Ya, kalau memang betul dibiasakan, orang mana yang nggak pengen istirahat? Orang mana yang nggak pengen santai-santai? Tentu semuanya mau. Sholat jadikan sebagai alasan yang seperti itu. Secara umum Allah mengatakan, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman akrab itu akan menjadi musuh satu hari nanti, kecuali orang yang bertakwa. Ini ayat yang menjadi alasan kuat penepis pemahaman yang mengatakan Ali bin Abi Thalib nggak akur sama Muawiyah. Tidak. Kalau mereka pun tidak sepaham, mereka manusia. Mereka tidak sepaham, mereka manusia. Tapi bukan bermusuhan. Karena walaupun terkesan Ali dengan Muawiyah ribut karena pemahaman, Allah bangkitkan mereka sama-sama di surga. Karena mereka saling mendoakan. Anak kita nanti begitu. Apalagi yang namanya anak laki sama anak perempuan, kalau masih di bawah 10 nggak ada akurnya, betul? Ya, oh ribut. Udah gede kadang-kadang bersih tegang. Karena kita juga sih yang ngedidik mereka nggak bersama. Kalau orang tua yang pengen punya anak sampai gede akur, nggak ribut, dari kecil tuh biasakan mereka akur. Ibu kalau ngasih jajan ke anak, beliin celengan dah, celengan plastik murah. Pokoknya yang mama tahu nih nama kakak, adik gitu ya, di celengan. Gak usah tulis di belakang mobil, ya. Ayah, ibu, anak, gak usah. Celengan. Itu memancing tukang dagang kalau tulisan begitu. Banyak orang itu dagang gitu ya. Tapi kalau celengan yang dibiasakan, ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba siapa yang paling banyak. Ya. Dia akan sisihkan jajannya tabungan. Terserah mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali dipecahkan itu celengan. Ayo kakak beli, adik beli, semua beli. Nanti apa hadiahnya kalian saling berbagi. Dari kecil biasakan seperti itu. Mau apa ini anak mau sekolah, biasakan kalau kakak mau sekolah cium tangan orang tua, adik cium tangan kakak. Peluk adik kamu. Itu biasain. Sehingga dari kecil tuh terbiasa sampai gede nggak ribut insya Allah nih anak. Cuma kalau kita kadang-kadang ya Allah, kita yang suka bikin mereka punya kup sendiri sama adik-adiknya kan. Kalau ngasih sesuatu, pegang. Nggak usah ketahuan sama kakak. Pegang. Adik rasakan. Kamu juga nggak ketahuan sama adik. Iya kabur ya. Kita itu yang ngedidik buruk tuh. Ya, jujur aja sih kalau ada roti mau dipotong anak deretin. Yang gede lebih gede bagiannya, yang kecil lebih kecil. Komplain, selesaikan. Mama kok kakak gede? Kakak perutnya gede, kamu kecil. Kalau kamu ibu kasih yang gede kayak kakak, mubazir, betul? Kamu lagi nuntut ilmu ke Allah, ya, terus berbuat mubazir. Mana ada ilmu manfaat dengan berbuat mubazir? Nggak ada. Ya. Kayak orang pengen khusyuk dalam sholat tapi wudunya mubazir. Banyak loh. Saya pengen khusyuk, susah tak? Pengen khusyuk, ya Allah. Tiap takbir yang saya ingat tuh yang lupa gitu. Allahu Akbar. Ya Allah yang mendatang, ya Allah. Ya Allah. Ini mendatangkan khusyuk, bingung. Saya suka kritisi. Rapin wudu, rapin sholat. Udah start wudu insya Allah tat. Saya punya gambar tuh wudu yang sohe tat, yang mukanya nggak ada tuh tat ya. Saya punya gambar tuh. Tapi tetap kok nggak khusyuk. Setelah dikritisi ternyata betul. Ini orang kalau buka air keran segede-gedenya. Baru mau pakai, apa kabar? Masya Allah.
baru datang, udah berapa liter nih kebuang nih. Mubazir tidak? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir temannya setan. Sholat juga, mubazir juga, sama kita yang kemarin puasa Ramadan. Berapa banyak orang yang puasa Ramadan, kata Nabi, rubas shaim kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang didapat cuma lapar dan haus, padahal gugur loh sebulan, selesai. Ternyata setelah dikritisi, Masya Allah, mubazir, setan diikat, betul setan diikat, temennya kelepas. Mubazir itu ya. Berasa gak sih kemarin mau Ramadan heboh sendiri? Orang ketakutan semua mau Ramadan. Mau Ramadan ya Allah, ya Allah mau Ramadan ya Allah ya. Panik sampai perekonomian Indonesia tuh goncang tiap Ramadan loh. Goncang. Tiap mau Ramadan, bukan Ramadan, tiap mau Ramadan. Kenaikan harga nggak kontrol. Ya. Ya Allah, itu orang pada belanja beras sampai berkarung-karung, mie sampai berdus-dus, dicoba produk baru yang ditawarkan oleh orang-orang ini ya. Minyaknya, tepungnya, gulanya, sampai orang-orang yang nggak betul menyiapkan produk baru yang mungkin nggak nampung tuh kalau beras asli, beras plastik dijual gitu ya, dengan harapan kalau seandainya habis beras kita punya plastik loh gitu ya. Lada dari semen putih kemarin betul ya, peyek dari potongan kantong plastik. Masya Allah, di Indonesia ini ya, kita sendiri yang bikin panik ke pasar. Sampai dorongan tuh penuhnya kemarin Ramadan, ya Allah. Padahal kita disuruh ngurangin makan Ramadan malah berlebihan. Ya nggak usah bicara bahan makanan pokok lah ya, pete aja, pete sepapan 15.000 loh ya. Wahai pencinta pete. Orang Betawi kalau bikin sayur tuban nggak pakai pete kayak kurang rukun katanya. Ini panik pasar orang. Padahal pas masuk bulan Ramadan nggak ngaruh, tidak ngaruh, malah akhirnya biasa aja. Ini orang sudah panik, dia belanja juga sama tukang sayur, ditungguin tukang sayur dari habis subuh, betulnya takut nggak kebagian. Belanja juga, masak juga, jajan juga ngabuburit. Mumpung cabai belum mahal, beli sekalian. Saya sih alhamdulillah Ustaz nggak ada yang basi karena saya punya kulkas Ustaz 4 pintu. Pakai tangga dong bukanya ya. Steger gitu ya. Ibu yang punya kulkas tuh sebenarnya bukan ibu tuh nggak kena penyakit basi makanan mubazir, cuma menunda basi, betul? Ibu taruh tetep aja nggak kemakan. Cabe ibu taruh, ibu buka lagi 2 minggu sampai pada salah bantal tuh cabe pada nengok gitu. Tomat pada keriput, nggak bisa ngomong aja tuh tomat, kalau dia ngomong help me gitu, touch me. Didinginin dipakai enggak. Belanja juga, masak juga, jajan juga. Mubazir gak? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Ibu rasakan deh, Ramadan selesai semua kebaikan. Kebanyakan yang kayak begini akan merasakan beratnya puasa Syawal. Perhatiin. Tapi kalau orang yang Ramadannya betul, Syawal nggak berat. Karena yang dia tahu habis Idul Fitri Syawal, dia 6 hari selesai. Kalau yang heboh sama belanja, masak, nggak makan, Syawal nggak ada yang puasa. Kalaupun ada, berat terasa. Apalagi pas dengar kabar awalnya sih enak, Ustadz ada yang ngomong, jadi bulan Syawal itu kita bisa berpuasa 6 hari seperti puasa setahun, kapan saja selama Syawal. Boleh di awal, di pertengahan, di akhir. Oh boleh. Awalnya sih begitu ya. Kalau gitu ntar deh pertengahan deh, ntar ya. Nggak keburu pertengahan, masih ada akhir kan, masih keburu kan, boleh kan Tat? Boleh. Sampai selesai Syawal, enggak Syawal ya. Bahkan bayar utang juga belum, nanya sih terus nanya, utang dulu apa Syawal dulu Tat? Biasa. Penyakit di bulan Syawal gitu ya. Padahal dia punya kebiasaan bayar utang bulan Sya'ban, betul ya, udah mau Ramadan. Kalau pertanyaan Sya'ban, Tat, katanya kalau bulan Sya'ban kita udah nggak boleh puasa sunnah, Tat. Iya makruh. Kalau bayar utang, tahuan belum bayar. Padahal ya Allah Bu, kalau ibu berilmu tentang puasa sunnah,
selesain deh utang bulan-bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah diselesain. Selesain. Jadi kesananya ibu nggak usah bingung, karena ada juga yang aji mumpung nanti Ustaz. Kalau kita puasa sunnah Senin Kemis, kalau nggak Yaumul Bid. Kalau kita masih punya utang boleh gak Ustaz? Kata guru aku nggak boleh Ustaz, makanya aku nggak pernah puasa sunnah. Emang males nih orang. Mau dapat pahala enggak sih gitu loh. Kayak ibu-ibu yang udah ada umur, Ustaz, kalau udah ada umur nggak apa-apa kan nggak pakai kerudung gitu ya. Emang nggak boleh masuk sorga orang tua? Pakai deh masuk sorga gitu ya. Ini suka salah-salah memahami sebuah hukum. Jangan, bayar utang dari sekarang, entengin. Nanti kesana tinggal puasa sunnah. Ini kan haji kita puasa kan tanggal 9, 10 kan. Ya 9 kita puasa, besoknya cuma sampai selesai sholat kan. Sunnah loh, kalau Idul Adha itu kita puasa antara ketika mau jalan sholat tuh kita nggak makan nggak minum, pulang baru kita makan minum. Kalau Idul Fitri kan suruh makan minum dulu baru berangkat. Sunnah. Ini kita lakukan dan ini memang tidak wajib, hukumnya sunnah. Sholatnya wajib, puasanya sunnah. Ya lakukan. Nah kalau kita sudah melaksanakan yang wajib, otomatis ya orang kalau sudah selesai yang wajib, ketertarikan untuk menghiasi yang wajib dengan yang sunnah itu timbul dengan sendirinya. Dan ini mendapatkan sebuah kemuliaan apa? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Lo kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, idza sa'alani la utiyannahu. Kata Allah kan gitu. Kalau dia minta pasti ku beri. Wa idza sta'adzani la uidzannahu, kalau dia minta perlindungan pasti kulindungi. Bayangkan orang tua yang rajin puasa sunnah, ini doanya mustajab buat anak-anaknya. Emang kita kumpul di sini, hati kita kan Allah yang tahu. Anak kita sedang apa di balik dinding kelasnya? Anak kita sedang apa di balik dinding kos-kosannya? Anak kita nyebrang jalan, kita nggak tahu, orang ngebut, kita nggak tahu loh. Kita nggak pernah tahu. Nah, doa orang tua inilah yang bisa menghambat keburukan yang akan terjadi. Jadi ada keterkaitannya. Makanya kalau orang tua tuh jangan pernah lupa. Istilah orang dulu bilang, sama anak mah jangan kedip, gitu ya. Artinya jangan sampai lengah sedikit pun. Mungkin sekarang dia sudah sekolah, tapi kan kita nggak tahu dia sedang apa dia. Mana kita tahu anak yang di pesantren ibunya sudah senang main bola ketusuk paku, mana tahu? Ya banyak anak-anak kita kan begitu. Ketika ini saya panggil sama guru-guru, kalian tahu kalau ini anak kalian, ini mamahnya tidak tahu kalau anaknya kena paku kan? Anak orang tua sih senang banget kok anak udah ke pesantren, jadi balikin gitu. Aduh dia pergi juga deh, ya Allah gitu ya, plong. Emang kebanyakan anak masuk pesantren orang tua udah nggak nyanggup, betul ya? Salah, harusnya anak-anak yang berlian kasih ke pesantren, jadi ulama hebat. Kita dapat PR orang tua begitu kebanyakan. Ustaz ya Allah Ustaz, aduh Ustaz ini didik anak saya Ustaz, nggak nyanggup saya. Ada 5-6 orang tua begitu bawa anak yang kelas berat semua lah ya. Guru di dalam nyaut sama nggak nyambung. Masih banyak stok yang ada. Yang bagus dipegangin, yang jelek kasih kita. Coba gimana mau punya ustadz hebat ke depannya kalau yang dikasih KW 4, betul ya? Reject lagi ya. Retur dah mendingan ya. Hati-hati ya, jadi butuh pembiasaan. Nah kita juga sama tuh Bu ya, jadi butuh pembiasaan lah semuanya ya. Bekali anak dengan keahlian. Ibu yang baik, ibu yang akan tahu bahwa setiap anak ini diberikan talenta yang berbeda oleh Allah. Allah berikan talenta yang berbeda. Tapi ya karena ibu yang berilmu ngelihat anak dari kecil sudah beda karakter kan. Tolong ini bakat tersebut bekali. Ya nggak usah barang beneran, nggak usah gitu ya. Ini anak punya bakat suka jadi dokter, main dokter-dokteran. Ada tuh anak yang begitu kelihatan tuh ya. Udah ibu jangan kasih suntikan beneran, jangan. Oh, suntik orang ya. Ya kasihlah sebuah hal yang berkaitan dengan yang akan datang. Anak seneng main ulek-ulekan gitu ya. Dari genteng diulek pakai tanah, dibilang sambal kacang, betul ya. Habis ponantorium dipetekin atu-atu. Main tukang gado-gadoan gitu ya. Ya anak yang kayak begini nih beda nih. Kalau ibu lagi masak di dapur libatin dia seneng loh. Tolong ngambilin garamnya dong.
tolong dong ngambilin gulanya. Dari kecil sudah terbiasa. Ini anak udah nggak usah pakai kuliah jadi encep, sep encep gitu ya. Nggak usah lagi lah gitu ya. Anak sekarang keren-keren jadi encep gitu ya. Itu Bang, nggak usah kuliah, rajin masak juga bisa kayak begitu ya. Ini dibiasakan. Anak yang punya tanggung jawab, kelihatan nih pengen ngatur adik-adiknya ini, tanamkan kebiasaan ini. Mama pergi ya, mau ngaji ke Rumil ya, tolong kamu sama adik-adik yang lain nanti waktunya Jumat ajak mereka sholat Jumat. Iya mah, tanamkan kedisiplinan. Ya ini kebiasaan baik. Bekali anak dengan keahlian. Ya karena kan memang sebuah pekerjaan itu bisa maksimal kalau di tangan ahlinya. Boleh jadi tukang sayurnya sama, menunya sama, cara masaknya sama, hasilnya beda. Beda, nggak sama lah ya. Ini apa sih, orang suka salah dalam pemahaman. Kenapa? Karena memang fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, secara umum tanya sama ahlinya kalau kalian tidak tahu. Nah, kalau dia sudah profesional di bidangnya, Allah akan muliakan. Buat guru-guru PAUD, guru-guru TK atau SD gitu ya, dia akan bermain sama anak-anak dengan tulisan. Dia akan bermain dengan berhitung, dengan penjumlahan perkalian. Ini permainan supaya nanti anak terbiasa membaca, menulis dan menghitung. Nggak ada pendidikan khusus. Yang penting dia punya kebiasaan, karena pada akhirnya nanti dia pinter ngitung lah. Walaupun dia bodoh, kalau dibiasakan ngitung pandai lah. Nah, ya. Banyak kok anak-anak yang matematikanya jelek sekarang dagang jago betul. Berapa nih? Cik 2, 3. Nah, berapa? Nah, sekolah pandai dia ya. Terbiasa, ala bisa karena biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sama ya yang dibahas tadi ya. Kata Rasul, karena ujungnya kita nih punya anak manusia. Ya, jangan berikan dispensasi kalau dia berbuat salah, ya namanya juga manusia, bukan begitu bahasanya. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Boleh jadi sekarang kau tak bermanfaat nak, tapi demi Allah kelak kau jadi anak yang bermanfaat. Sekarang mungkin terkesan kamu merepotin mama, merepotin papamu ini nak ya, tapi enggak. Karena kalian kita rajin bekerja, karena kalian kita rajin tahajud, karena kalian kita rajin sholat duha, kalian bermanfaat. Satu waktu nanti pun ketika kami seperti anak-anak, kalian pun bisa rajin berdoa, betul? Rajin bekerja. Ya anak-anak sekarang, ya Allah saya terharu banget kalau lihat anak-anak yang udah mulai gede itu, ponakan-ponakan tuh kalau didikannya betul tuh kerja. Saya tanya gimana sudah kerja? Alhamdulillah nih, masya Allah. Gaji pertama aku kasih mama. Oh dahsyat kan ya, didikan yang mantep. Tapi kalau didikannya nggak bagus, gaji pertama anak orang dibeliin bakso, emak nungguin no. Minta doain beli motor, didoain udah punya motor, anak orang diboncengin, sampai orang tua megang-megang jok, empuk nak ya, empuk, maksudnya mau naik tuh, anak orang lagi ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Mulai pahami bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala inginkan kita berilmu dalam hal ini. Berilmu yang dimaksud adalah mengerti bahwa datang semua kemuliaan dengan sabab. Ya, keahlian yang Allah akan tanamkan dalam kehidupan kita. Menjadi ahli dalam sebuah bidang. Ya. Menjadi ahla dzikri. Dia mau menjadi dokter, polisi, pemikir, guru, tapi yang profesional. Karena orang kalau sudah profesional dan dia ahlinya, pusing, lelah, capek menghadapi kehidupan, cuma nggak mengurangi semangat untuk bisa menaklukkan sesuatu. Pusing, kan saya pernah sampaikan di sini Bu ya, kebaikan itu berat. Saya pernah sampaikan ini, masih ingat? Kebaikan itu berat. Ibu tahu yang namanya kebaikan yang paling baik itu apa? Wahyu. Itu wahyu kebaikan yang paling baik, karena wahyu sampai semua kebaikan, betul? Itu wahyu berat sekali. Berat itu wahyu. Dan kita tahu hikayat tentang turunnya wahyu ke Rasul kan? Yang paling berat itu wahyu yang kayak gimana? Gemerincing, lonceng. Itu Rasulullah kalau udah ada gemerincing, gemeter beliau. Sampai dia bilang sama istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti, enggak kuat.
Sampai dalam hikayat dikatakan Nabi pengen menjatuhkan dirinya ke pinggir jurang karena saking gak kuatnya, berat. Disaksikan sama sahabat, dulu waktu kami di majelis Rasul, lutut Nabi di atas pahaku, kata Abu Bakar. Datang wahyu berbentuk gemerincing, itu langsung berat kakinya Rasul, menindih kakiku seakan-akan remuk tulangku, kata Abu Bakar. Dan aku melihat Rasul pernah di atas koswa ontanya. Onta Nabi itu gede. Saya pernah lihat onta gede. Ustaz, ini onta, Masya Allah gede amat. Onta Rasul lebih dari ini, Ustaz. Masya Allah. Nabi di atas onta yang besar, ketika datang wahyu, menderum itu onta sampai mentok perutnya ke bumi. Saking beratnya Rasul. Wahyu itu berat. Nah kan wahyu sudah tidak turun kan. Ilmu, kata ulama, ilmu itu berat. Anak-anak kita waktu belum sekolah lucu, gemuk, pipinya cabi, betul ya, ya. Lucu banget nih anak gitu ya. Masuk sekolah mulai kurus. Yang tadinya susah tidur sekarang gampang merem. Lihat, makan mulai nggak nafsu. Coba dah, ilmu tuh berat, berat loh. Ibu mau jadi orang baik, ini orang ngajar, guru-guru ustazah, berat loh. Makanya banyak ustaz pada sakitan, banyak betul ya. Betul teman-teman saya yang ustaz-ustaz nih, ada aja masih muda sakit ini. Berat, ini berat, bukan enteng. Karena ini bukan pekerjaan yang amal soleh, berat sekali. Ya, hujatan, cacian, makian, keikhlasan, mengecampingkan masalah pribadi, keluarga untuk masyarakat banyak, berat. Semua kebaikan itu berat. Ibu ngalamin, bapak ngalamin. Dulu zaman kita belum menikah sampai keren-keren betul ya. Yang laki tampan tuh jambul ya. Perempuan sampai dandan nggak beres-beres gitu ya. Pas udah nikah pada layu, lu pada kenal. Berat Ustaz, ya Allah gitu. Kalau teman mendingan sendiri, ya Allah. Terlalu lelah saya berhadapan dengan hakim dalam hidup Ustaz, ya Allah. Tiap hari dihakimi saja, ya Allah. Nikah berat, betul? Makanya yang pada pengen menikah, baru-baru pengen nikah, keluarga saudaranya suruh banyak olahraga biar sehat, karena berat loh. Tumben olahraga mau nikah gitu ya, itu bagus tuh. Karena rumah tangga tuh berat. Kalau kita kurang sehat, ya Allah, harus masak ibu kan, bangun pagi, kurang tidur, double sabar. Ya, ini kan makanya kalau orang perempuan tuh sunnah dari dulu tuh, kebiasaan mereka tuh banyak sholat. Kita punya nenek-nenek dulu tuh, jujur makanya ngobrol sama nenek-nenek, pengalaman hidup itu dahsyat loh ya. Saya ngumpulin nenek-nenek no, di rumah no, ya, pesantren para manula no, ya. Kenapa sih mereka bisa sabar-sabar? Kebiasaan mereka tuh nggak dimiliki sama orang-orang muda sekarang. Ya, orang dulu tuh puasa Syawalnya full loh. Puasa-puasa Muharramnya, ini apa, puasa hajinya, puasa ini, masya Allah, Senin Kemisnya. Apa namanya? Sampai ada istilah di mulut kita nih orang-orang sekarang nih, kalau kita puasa sunnah, kayak saya ini orang-orang muda puasa sunnah gitu ya, Syawal apa gitu, temen puasa sunnah kayak orang dulu dibilangnya. Oh, orang sekarang nggak ada yang puasa berarti. Orang puasa dibilang kayak orang dulu ya. Ya kenapa? Karena memang itu kebiasaan orang dulu. Orang perempuan masih muda sudah pakai kerudung, kayak orang dulu gitu ya. Kenapa? Karena memang orang dulu begini. Mereka tuh banyak sholat. Kenapa? Kan sholat wasta'inu bis sobri was sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Kalau dibilang ujian, orang dulu lebih berat loh bu. Orang dulu tuh nggak kayak kita yang listrik ini bisa siang full nyala. Dulu digilir loh. Listrik susah. Anak malah banyak, anak sekarang dikit ya. Lahir nggak ada yang sesar dulu mak, manual betul ya. Nggak metik maksudnya. Ya maksudnya berat lah, lahiran berat loh, dokter jauh. Aduh, ya Allah, double sabar deh. Ngadepin suami ya mirip, cuma beda baju. Dulu malah kaku keras betul. Coba deh tanya orang dulu deh, ibu mah nggak kuat nuntut cerai, udah paham hukumnya, ke panitra dah. Kalau aku nuntut cerai gimana syaratnya, gitu ya? Balikin mahar atau gimana gitu ya? Orang dulu nggak kepikiran, sabar sama sholat yang nolong dia. Ya, kalau dibilang kuat mah sama, nggak kuat, capek, udah bangun pagi, anak banyak, pembantu nggak ada, semua di tangan, air juga kalau nggak timba di kompor dicolok, betul nih, berat jadi orang dulu loh.
Orang sekarang ya Allah mau bikin teh tinggal deketin dispenser, pencet panas, tarik udah celup teh, nggak semenit jadi. Lihat, bikin kopi, suami minta bikinin kopi saset instan lagi, tegak-tegak jadi. Dulu sampai ngambang tuh kopi di atas, ya Allah, kapan turunnya nih kopi. Sekarang mix lagi, masukin biji keluar air, betul ya? Sekarang mah dimudahin. Udah gitu anak juga ibu jarang nyuapin, deh babysitter yang nyuapin. Ya Allah, enteng dulu mah enggak, nyuci lah, inilah, lihat dia. Belum ngadepin lagi yang tua nih, yang kakunya orang, ya Allah, Ustaz, gitu ya. Tapi sabar ya sampai selesai, alhamdulillah. Orang sekarang jarang yang kuat. Boleh tuh belajar sama orang dulu. Ternyata kuncinya mereka senang yang sunnah. Mereka bangga banget bermanfaat sama anak-anaknya. Dan anak-anak itu nggak bisa melupakan mereka loh. Ya, benar, masya Allah. Makanan buatan orang tua tuh nggak terkalahkan sama restoran yang paling mahal sekalipun. Betul? Iya, itu cinta timbul. Kenapa? Innallaha la yudiyu amalal mu'minin. Karena Allah nggak menghilangkan, nggak menutup mata kebaikan orang beriman. Orang biasa berbuat sebuah kebaikan, dan kebaikan ini Allah akumulasikan untuk kebaikan yang akan datang. Ya, bangganya menyebut ini makanan ini resep orang tua, bangga banget gitu loh. Nah, tahu sekali bangganya cerita sama temen, jadi ayahku tuh asli dari Jawa Tengah. Bangga nyebutin daerah ayahnya tuh. Oh, jadi ayahku tuh sama ayah kamu tuh sama-sama ayah gitu ya, atau gimana? Demen ngobrol nih orang. Bangga dah, pokoknya bangga dah gitu ya. Itu kesannya beda loh. Beda sekali kesannya. Merasakan kemuliaan. Kenapa? Kebaikan orang tua. Ya. Kita boleh tuh, kita kalau lagi bentrok suami istri ini nggak ada akurnya nih, ya sekali-kali coba deh datang ke orang tua minta resep, tanya. Ya nggak usah berdua bareng atu-atu nanyanya, sebenarnya aku. Anda yang suami yang mungkin pegal sama istri, tanya sama bapak. Ya Allah, bapak kok bisa awet sih sama ibu, Pak? Gimana sih rumusnya? Tanya. Ya rumusnya sabar, kata si bapak begitu ya. Kalau nggak sabar ya bubar lah. Nggak, maksudnya kan sekian tahun ya ngadepin dia lagi nggak bosen. Bosen jujur ya, tapi ya udahlah, memang takdir di sini. Yang ayah tahu adalah berbakti pada keluarga. Bahasanya gampang banget. Enggak, kok ayah bisa sabar sih? Ya harus, karena cuma dia doang yang mau sama ayah gitu ya. Yang lain gak ada yang mau gitu ya. Iya, macem-macem nanti sababnya ketemu nanti ya, masa artinya. Iya, secara hukum asal ya, yang namanya kalau dalam Islam ini kan orang laki kalau tahu hukum, ya, kata Rasulullah, Nabi pernah melihat ada seekor keledai yang diberikan tanda di bagian mukanya. Perhatiin nggak tanda di paha kuda? Ya. Dulu itu diberikan tanda di bagian muka. Nabi mengatakan mayaf'alu hadza. Nggak ada yang berani ngomong. Mayaf'alu hadza, kata Rasulullah. Siapa yang berbuat ini, siapa? Nggak ada yang ngaku. Kata Nabi, wallahi la'anallah mayaf'alu hadza. Demi Allah melaknat orang yang melakukan ini. Keledai loh. Dari situ hukum Nabi lah orang pertama yang memerintahkan memberi tanda di bagian paha. Nah, sekarang kalau keledai saja tidak boleh dicacatin bagian mukanya, dipukul, disakiti, apalagi manusia. Makanya kalau ada orang laki yang seperti itu nggak paham agama, wajib diperjelas. Makanya dari awal nih kita mau menikah ngerti sama orang yang paham agama. Kalau dia sudah tahu, kalau udah terlanjur, belajar bareng, duduk, cari majelis ilmu yang suami istri, di situ kita bicara keluarga nanti ya. Haram hukumnya. Bisa terjadi seperti itu karena agamanya nggak ada. Jadi emosi yang dikedepankan. Ya emosi, pasti emosi kan bahasa tadi. Abghid bagido kayoman ma asa yakuna habiba kayoman ma. Benci, marah, kesel sama yang layak dibenci dan dimarahi. Cuma ingat, boleh jadi sekarang kau marah, besok kau sayang sama dia, kan gitu. Ada batasannya. Nah, kalau kasus KDRT ini kan lebih sering orang ini nggak paham agama. Kalaupun dia paham agama, dia pahamnya khawarij.
paham-paham agama radikal yang dikit-dikit bom bunuh diri, serbu, serang, hantem, gempur, ya. Jadi apa istilahnya, al-mahir yakfi bil kalam wal jahil labud bil asah, istilah gitu. Kalau orang yang pinter cukup dengan omongan, orang bodoh dengan kayu, begitu bahasanya. Itu nggak boleh di Islam ya. Bahkan cinta yang sejati itu kalau kita bisa mencintai seseorang karena melihat kekurangannya, harus ya. Ya kalau sampai physically boleh, di Islam diperbolehkan. Ya kalau sudah physically merusak bagian yang diharamkan boleh. Dia boleh menuntut cerai. Apalagi karena ulahnya itu membuat rusak agamanya. Jadi sholat nggak betul, nggak bisa berbakti sama suami, nggak ikhlas. Ini kan haram. Ya silahkan. Lagi perempuan perlu paham, ini bahtera rumah tangga bisa berlabuh di surganya Allah kalau pemimpinnya, suaminya itu kenal Allah. Dan ciri khas orang yang kenal Allah itu lembut hatinya. Bagaimana orang bisa masuk surga kalau hatinya nggak lembut, betul? Jadi ada tahapan yang perlu dipahami lah seperti itu ya. Masya Allah. Tanamkan kemuliaan, Allah akan muliakan kita insya Allah. Nah sisanya tuh kalau yang akan datang bahasan kita tuh, persiapkan anak untuk berdakwah di jalan Allah. Ya bicara dakwah ini bicara jalan Allah Ustaz. Iya, secara umum kan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kalau dulu bahasa orang tua ku anfusakum wa ahlikum, diri orang tua dan anaknya. Tapi nanti kalau anak sudah dewasa double, jaga diri anak, dirinya sendiri itu anak, dia jaga keluarganya, dia jaga orang tuanya. Jaga dalam hal apa? Semuanya. Baik agama orang tua, emosinya orang tua, dia mengerti. Setelah dia menikah, mungkin kelihatannya kejam kalau keluar dari rumah, orang tuanya sedih, padahal itu baik. Orang kalau berumah tangga berpisah. Mungkin sedih di awal. Nanti ahla minal asal. Kalau lagi pengen ketemu tuh manis rasanya. Ya. Tapi kalau serumah, judulnya sih empati sama orang tua ini sering terjadi bentrokan, apalagi mantu sama mertua. Ikan ibu kan merasa ngegedein anak. Ini sekarang anak disia-siain sama istrinya, sakit hati dong. Anak saya nggak diurusin, padahal baru sekali tuh bini lupa nggak bikin teh manis. Jadi manjang ceritanya. Mana nih anak kadang-kadang kalau ngomong sama orang tua suka lebih. Kamu nggak dibikin teh manis? Ya Allah mah susah dia ngomongnya mah. Gitu. Oh langsung selama ini gitu ya. Langsung karena kan otak orang tua kita kan udah bukan otak orang dewasa, otak anak-anak. Cemburunya lebih, keselnya lebih gitu loh ya. Akhirnya jadi serba salah. Sering terjadi nggak akur ya sama mertua. Resikonya apa? Nanti anak-anak kita jadi sumpah serapah orang tua, gede nggak jadi orang, karena orang tua nggak kontrol mulutnya. Makanya saya salah satu kasus ini saya buat pesantren para manula ini orang-orang tua yang di atas 45-50 ke atas nih, ini ingin kita nasihatin kayak begini, jangan ya sama anak jaga mulut, ya, banyak istighfar, karena biar bagaimana anak ujian. Ya jadi mudah-mudahan ke depan lebih baik. Yuk sekarang kita ngaji, rapikan tajwid, rapikan tahsin Quran kita, baguskan ibadah buat menjadi wasilah mendoakan anak kita. Karena nanti kita butuh yang mandiin, kita butuh yang kafanin, kita butuh yang nyolatin, kita butuh yang nguburin, kita butuh orang yang ngedoain. Kalau dari sekarang kita nggak bersahabat sama anak, siapa yang mau mulutnya basah mendoakan kita nanti? Perlu disampaikan ya, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Nah ini